Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'zalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kajian dari tafsir Al-Munir, yaitu tafsir Al-Imran ayat 96 sampai 97 ya. Di paragraf yang terdiri dari dua ayat ini berjudul kedudukan Baitul Haram dan perintah haji. Baitul Haram ini ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada Al-Masjidul Haram atau Baitullah Al-Haram. Mengapa dinamakan Baitul Haram atau Al-Masjidul Haram? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena tidak diperbolehkannya orang-orang kafir masuk ke area ini ya, ke Masjidil Haram khususnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati, jangan mereka masuk ke masjid ini setelah tahun ini. Jadi para ulama sepakat yang tidak diperbolehkan untuk dimasuki oleh orang-orang kafir adalah Al-Masjidul Haram. Adapun masjid yang lainnya ini ada perbedaan pendapat ya. Beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan berita viral ada penyusup orang non-muslim masuk ke Masjid Nabawi ya, yang menyamar sebagai muslim ya, ternyata non-muslim. Kalau di Indonesia ada Masjid Istiqlal yang dijadikan sebagai destinasi wisata ya, orang-orang non-muslim juga diperbolehkan masuk ya. Memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat antara boleh dan tidaknya orang non-muslim masuk di luar Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram maka ulama sepakat tidak boleh. Alasan yang kedua, kenapa disebut Al-Masjidul Haram? Karena ada tapal batas tanah haram atau miqat makani. Kalau kita ambil ihram untuk haji ataupun untuk umrah, maka ada area haram. Kita harus sudah memakai baju ihram kalau memasuki miqat makani ini. Apakah kalau kita lewat Madinah, kita ikut miqatnya penduduk Madinah, yaitu Bir Ali atau Abyar Ali atau Dzul Hulaifah, yang namanya ini sama. Kemudian ada Dzatu Irqin ya, dari arah Irak. Ada Kornal Manazil ya, kalau kita lewat pesawat, biasanya jamaah haji yang kloter kedua, rombongan kedua itu langsung ambil haji ya, jadi langsung menuju Mekah, maksudnya langsung umroh untuk haji tamattu, maka umroh atau pakaiannya di pesawat ya, di Kornal Manazil atau di Alam-Lam. Kalau dari arah Turki maka mengambil dari Al-Juhfa. Ini area Mekah, ini area haram ya. Alasan ketiga adalah bahwa
tidak boleh seorang pun memasuki tanah haram ini memegang senjata, ya, nggak boleh, harus dilepaskan, tidak boleh membawa senjata. Sedangkan alasan keempat, bahwasanya kita pada saat berada di tanah haram ini tidak boleh membunuh binatang di sana, buruan, ya, tidak boleh memotong pohon-pohonan, ya. Dan kalaupun kita menemukan sesuatu, ya, uang misalnya, maka nggak boleh diambil kecuali kita cari siapa pemiliknya, itu kan susah sendiri, ya. Nah, inilah alasan-alasan kenapa tanah ini disebut tanah haram, ya. Memang tanah yang mulia, tidak sama dengan tanah-tanah yang lainnya. Nah, pada ayat-ayat ini mari kita awali, ya, yaitu ayat ke-96 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi pada ayat ini ditegaskan, dan ini sudah kita singgung, ya, sababun nuzulnya pada beberapa ayat sebelumnya, nanti akan kita sampaikan. Jadi rumah yang dipakai wudhi'a linnas, dipakai untuk ibadah, ya, digunakan untuk ibadah, itu adalah Baitullah yang berada di Al-Masjidil Haram. Posisinya, letaknya ada di Bakkah. Bakkah ini adalah nama Makkah. Sebagian orang Arab menyebut ba itu diganti dengan mim, Bakkah diganti dengan Makkah. Kenapa disebut Bakkah ini? Ada paling tidak dua alasan, ya. Karena istiham, ya, ada berdesak-desakan. Jadi karena berdesakannya para pengunjung, banyaknya para pengunjung sampai berdesak-desakan di area Mekah ini. Ada juga makna yang lainnya, karena siapapun orang yang membuat kekacauan di dalam Mekah ini, maka lehernya akan diremukkan, ya, akan dihancurkan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Mekah ini, Mekah adalah tempat mubarak, ya, tempat yang penuh berkah, dan di sana adalah petunjuk wahudan, ya, petunjuk bagi semua manusia. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang ke-97, fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya, pada tempat tersebut, Baitullah Al-Haram, terdapat ayat, tanda-tanda bayyinatun yang jelas, yang nyata. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah, sekaligus juga tempat sholatnya di situ. Wa man dakhalahu kana aminah, dan barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah Al-Haram itu, maka dia menjadi aman. Walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah kewajiban atas manusia, hajjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah. Siapa itu? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang memiliki kemampuan jalan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam ini. Nah, ini akan kita bahas, ya, dua ayat ini, ya. Jadi pada potongan ayat yang ke-97, Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti
man istata'a ilaihi sabila ini. Di pada saat turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh manusia ya. Coba kita lihat ya redaksi dari ayat ini. Allah Ta'ala memanggil, memberikan beban haji itu bukan kepada alal mukminin saja ya, tetapi alan nas, kepada seluruh manusia. Allah tidak mengatakan walillahi alal mukminin atau walillahi alal muslimin, tetapi walillahi alan nas, apakah mukmin, apakah non mukmin, muslim atau non muslim, itu kena beban ibadah haji ini ya. Dan ini juga sama dengan beban-beban ibadah yang lain ya. Tetapi karena ibadah mahdhah ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bersyahadat saja, maka redaksi ini menjadi ditaksis ya. Jadi kalau ayat ini para ulama tafsir atau ulama usul fikih mengatakan ini adalah am yuridul khas ya. Jadi ayat ini umum yang bersifat khusus. Apa taksisnya di sini ya? Man istata'a ilaihi sabila ini, yaitu orang yang punya kemampuan ke sana. Jadi ayat ini sama dengan kewajiban sholat ya. Orang-orang kafir yang tidak menunaikan sholat itu dimasukkan ke neraka Saqar, sehingga pada saat mereka disiksa di sana ditanya, ma salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar ini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat. Ini pengakuan orang kafir ya. Jadi yang mengaku tidak sholat ini dari orang kafir, bukan dari orang mukmin saja. Maksudnya apa? Tadi sudah saya sampaikan, beban syariat sebenarnya kepada mereka, tetapi karena mereka tidak bisa atau tidak mau mengatakan dua kalimat syahadat, belum masuk Islam, maka otomatis tidak bisa diterima apapun ibadah yang dilakukan oleh mereka. Sebaik apapun orang kafir, ada yang mungkin suka belajar ngaji misalnya, atau ada suka belajar sholat, barangkali ada suka yang duduk-duduk di masjid, atau barangkali ikut-ikutan ya. Jadi ini harus masuk Islam dulu ya. Sebaik apapun orang kafir ya, contohnya Abu Thalib itu ya, kurang baik apa beliau, karena nggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat ya, tidak bisa diterima amal-amalnya ya. Nah, pada saat turun ayat ini, Rasulullah SAW mengumpulkan 6 kelompok agama ini ya. Ada kaum muslimin, ada kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum Sabi'in ya, para penyembah bintang ya. Kemudian kaum musyrikin, para penyembah berhala, kaum Majusi, yaitu para penyembah api, dikumpulkan ini. Kemudian dikatakan kepada mereka, innallaha faradha alaikumul hajja fahajju, Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Maka jawaban orang-orang kafir ini, nahnu la nu'minu billah wala nusalli wala nahujju, kami enggak mau beriman pada Allah, kami enggak mau sholat, kami enggak mau haji. Nah, sedangkan orang-orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati ya. Jadi karena jawaban orang-orang kafir yang balelo seperti itulah, maka turun ini potongan akhir di ayat 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada alam semesta. Kekafiran kalian itu sama sekali tidak mengurangi eksistensi kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, itulah tantangan dari Allah Ta'ala. Ibadah itu kebutuhan manusia. Hajat kita ibadah itu ya. Allah nggak butuh ibadah kita. Walaupun seluruh dunia kafir itu sama sekali tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian tentang mufradat lughawiyah, kata-kata Bakkah yaitu Makkah.
dengan huruf ba sebagai ganti mim ya. Orang Arab memang sering mengganti huruf ba dengan huruf mim atau sebaliknya. Disebut Bakkah karena kota Bakkah meremukkan leher orang-orang yang bersikap angkuh dan sewenang-wenang. Sedangkan Mubarakan adalah yang diberkahi, yang memiliki banyak kebaikan, mengandung keberkahan ya, seperti bumi Palestina di awal surat Al-Isra itu ya. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu itu. Sedangkan makna wahudalil alamin sebagai petunjuk bagi semua manusia. Karena menjadi kiblat mereka manusianya semuanya ya. Sedangkan ayatun bayyinat tanda dan bukti-bukti yang jelas. Sementara maqam Ibrahim maksudnya adalah tempat menunaikan sholat dan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam maqam Ibrahim terdapat sebuah batu yang digunakan berdiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, sehingga di atas batu tersebut terdapat bekas kedua telapak kakinya. Batu tersebut masih ada ya, sampai sekarang bisa kita lihat. Meskipun telah lama sekali dan banyak sekali tangan-tangan yang menyentuhnya, maqam Ibrahim ini termasuk tanda atau bukti-bukti yang jelas, yang diantaranya adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan yang dikerjakan di dalamnya dan tidak ada burung yang terbang di atasnya. Ini kurang lebih foto dari maqam Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah ya. Dulunya maqam Ibrahim ini posisinya mepet dengan dinding Ka'bah, tetapi karena mengganggu sirkulasi orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, maka pada zaman Khalifah Umar dijauhkan ya, seperti sekarang ini. Karena kalau mepet di Ka'bah, sementara kita diperintahkan setiap kali selesai tawaf, apakah tawaf rangkaian umroh ataukah tawaf sunnah, maka diperintahkan kita sholat 2 rakaat di belakang ini, seperti orang ini ya, di belakang maqam Ibrahim ini, nggak boleh di sana ya. Jadi kalau tawaf bisa di sana, kalau memang kosong bisa juga di areal ini ya. Kalau sekarang karena semakin ramai kebijakannya, sekitar Ka'bah ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang tawaf umroh saja, ataupun kalau musim haji ya untuk tawaf tamattu ya. Jadi tidak boleh yang memakai baju non ihram sekarang ini tawaf di pelataran yang utama ini. Kalau mau tawaf di lantai 2, berarti tambah jauh ya. Tapi ada sebagian saja yang diantara kaum muslimin barangkali yang ya suka memanipulasi ya. Jadi dia tawaf sunnah tapi pakai baju ihram ya, sehingga dalamnya masih pakai katok ya. Jadi pura-pura saja pakai baju ihram supaya nggak diusir sama polisinya ini ya. Ya itu ada saja lah ibadah tapi dengan manipulasi, ini kan iman-iman ya. Baik, jadi maqam Ibrahim adalah artinya tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim ya. Jadi bukan makam ya. Kalau bahasa Indonesia kan makam atau bahasa Jawa ya. Bukan kuburannya di sini. Ibrahim itu ada mengatakan di Turki, ada mengatakan di Palestina ya. Allahu a'lam. Sedangkan kata-kata hijjul baiti, al-hajj menurut bahasa artinya adalah al-qasdu atau tujuan. Jadi hajja yahujju berarti qasada yaqsudu, bermaksud atau bertujuan. Sedangkan menurut syara artinya adalah pergi menuju ke Baitul Haram untuk menunaikan ibadah. Ibadah haji maksudnya ya, bukan untuk yang lainnya. Sedangkan kata-kata sabila artinya jalan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bekal dan kendaraan, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi istita'ah
Ilai sabila itu maknanya az-zad wa rahilah. Az-zad artinya bekal, ar-rahilah artinya adalah kendaraan. Kemampuan ya. Karena kita jauh dari Mekah, maka kendaraannya harus pakai pesawat. Kalau kendaraannya pakai kapal ya berbulan-bulan kita baru sampai. Ada yang viral ya beberapa musim haji yang lalu ya, bahwasanya ada yang ke sana naik motor, ada yang naik sepeda ontel, bahkan ada yang jalan kaki. Masya Allah ya, luar biasa. Kisah-kisah heroik dari orang-orang itu ya. Ada yang naik motor ya, siapa Ustadz Yunus atau siapa itu sampai dia ini ya menjual ya, bukan naik motor tapi naik sepeda ontel, menjual motornya ya. Nah, kemudian dari itu dia memberikan sebagian untuk keluarga yang ditinggalkan, dan sebagian di bawah sangunya ya. Jadi uang saku itu utuh ya, katanya setiap tempat disinggahi ngasih uang sehingga utuh, bahkan ya bisa lebih. Itulah keberkahan orang-orang yang ikhlas berangkat ke sana ya. Kalau mereka ikhlas bukan hanya semata-mata mencari popularitas, insya Allah ya, itu luar biasa pahalanya. Nah, sedangkan makna wa man kafara, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur kepada hukum kewajiban haji yang telah ditetapkan olehnya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh sesuatu dari manusia, jin, malaikat, dan tidak butuh kepada ibadah mereka. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada ibadah kita semuanya ya. Berikutnya tentang sababun nuzul ayat ini, tadi sudah kita singgung ya. Ada riwayat lainnya, sebab turunnya ayat wa man kafara, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, ayat 85 surat Al-Imran, kaum Yahudi berkata, kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah. Ini klaim mereka ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, Allah yang telah mewajibkan ibadah haji bagi kaum muslimin. Lalu mereka berkata, Allah Ta'ala tidak mewajibkan ibadah haji kepada kami. Mereka tidak bersedia untuk menunaikan ibadah haji. Lalu Allah menurunkan ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Saya telah menyebutkan, kata Syekh Wahbah Zuhaili penulis tafsir ini ya, dari Mujahid sebab turunnya ayat inna awwala baitin di dalam ayat awal tafsir ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita singgung ya, bahasanya ada tuduhan orang-orang Yahudi atau pencemoohan dari orang-orang Yahudi ya. Kenapa Muhammad itu memindahkan Ka'bah yang sudah benar ke arah Baitul Maqdis kok dipindahkan ke Makkah? Seharusnya kan tetap ke Baitul Maqdis bagaimana Nabi Ibrahim ya kan di sana. Maka Allah mengingatkan justru yang dibangun oleh Allah pertama-tama itu adalah awwala baitin, yang dijadikan untuk ibadah ada di Makkah, yaitu Ka'bah ini. Dan bahkan Ka'bah inilah yang berikutnya direnovasi, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Sehingga kalau Ka'bah dijadikan kiblat dalam sholat, maka justru yang dilakukan Nabi ini sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Itulah bantahan dari Allah kepada tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi tadi. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasannya. Sesungguhnya Baitul Haram adalah kiblat sholat dan doa kaum muslimin. Baitul Haram adalah rumah untuk beribadah bagi umat manusia yang pertama kali dibangun. Baitul Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk beribadah. Ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam ya, sudah ada dibangun sama Nabi Syith. Tetapi pada saat banjir melanda di zamannya Nabi Nuh, maka hanyut, hilang situs-situsnya. Baru kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim ini. Allahu a'lam, itu satu pendapat ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail ya, seraya berdoa,
wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah Zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi yang kita lihat sekarang ini bangunan Ka'bah hasil renovasi pada zaman jahiliyah ya. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Rasul, itu sama sekali tidak pernah dilakukan renovasi Ka'bah, karena beliau melihat ada banyak orang yang baru masuk Islam, dan kalau direnovasi itu akan menjadi fitnah ya, menjadi dampak madharatnya lebih besar daripada dampak maslahatnya, sehingga dibiarkan. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim itu dulunya Ka'bah ini bentuknya 4 persegi panjang. Kalau sekarang kan kubus ya, 4 sekarang ini kan. Nah, kalau pada zaman dahulu maka 4 persegi panjang yang kita sebut dengan Hijr Ismail sekarang itu dulunya adalah dalamnya Ka'bah. Sehingga kalau kita berkunjung ke sana kemudian bisa masuk ke Hijr Ismail, berarti kita seolah-olah sudah masuk ke dalam area Ka'bah. Jadi itu juga memiliki fadilah ya, walaupun apa ini ya, pro kontra, tapi ya itu kita, apalagi kalau talangnya itu pas hujan ya, maka kita dianjurkan juga untuk berdoa di sana ya. Nah, karena pada zaman jahiliyah renovasi yang dilakukan oleh pelopornya adalah ayah daripada Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Beliau tokoh Quraisy yang mempelopori pembangunan Ka'bah pada saat itu. Uang dari pendapatan yang halal itu nggak cukup ya. Jadi rupanya orang jahiliyah yang sebanyak itu kemaksiatan ataupun dosanya ya. Kalau urusan dengan Ka'bah ini mereka ingin dari harta yang halal, tidak boleh dari harta merampok, dari mencuri, dari penjualan minuman keras, nggak boleh. Khusus untuk renovasi Ka'bah itu dari harta yang halal. Ketika dikumpulkan untuk membangun ulang area tembok seperti yang ada pada zaman Nabi Ibrahim tidak cukup, maka dibangunlah kubus seperti sekarang. Nah, adapun area yang kekurangannya itu hanya dibangun sebatas tingginya kita saja manusia ini, karena uangnya pada saat itu tidak mencukupi ya. Jadilah sampai sekarang ini yaitu setengah lingkaran itu ya. Baik, berikutnya kemudian beberapa abad setelah itu Masjidil Aqsa baru dibangun. Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam pada tahun 1005 sebelum Masehi. Oleh karena itu menjadikan Baitul Haram sebagai kiblat tentu lebih layak, dan hal ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang beribadah menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Baitul Haram sebagai tempat yang aman dan larangan membunuh seseorang yang berlindung dan melarikan diri di tanah haram. Islam telah mengukuhkan keistimewaan Baitul Haram. Adapun kejadian yang ditaklukkan kota Mekah dengan jalan kekerasan, maka hal ini karena keadaan terpaksa untuk membersihkan Mekah dari kesyirikan dan agar hanya Allah Ta'ala semata yang disembah. Penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah memang awalnya direncanakan Nabi sudah membawa pasukan 10.000 ya, bersiap membawa senjata, bersiap perang menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Tetapi rupanya mereka sudah takut, mereka tidak siap perang, mereka akhirnya menyerah. Nah, jadi ini sebuah kondisi yang khusus ya, dengan jalan kekerasan. Pada saat-saat pada zaman jahiliyah sebenarnya kondisi Makkah ataupun lebih utama Al-Masjidil Haram itu sudah menjadi tempat yang aman sejak dulu. Menurut sebuah cerita ada orang yang membunuh, jadi dia membunuh seseorang. Akhirnya keluarga korban yang terbunuh itu menuntut balas.
mencari orang ini, dikejar ke sana kemari, ya orangnya ketakutan yang membunuh ini, akhirnya masuk ke Masjidil Haram, bersembunyi di situ ya, karena bersembunyi di situ yang aman ya. Para pencari itu nggak boleh memasuki terus menyeret orang ini, nggak bisa ya. Jadi harus dibiarkan bertahan ya sampai berapa lama, maka kalau sudah keluar bisa ditangkap. Itulah keamanan Masjidil Haram dan khususnya Ka'bah sejak dulu sudah terkenal. Saat itu ada waktu sesaat dari waktu siang yang dihalalkan untuk Rasulullah SAW, yang setelah itu tidak pernah dihalalkan lagi untuk orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan seperti yang terdapat dalam sirah, bahwa pada saat selesai ya, mereka tunduk, tidak ada perlawanan sama sekali, dan mereka ketakutan, maka beliau memberikan kelonggaran ya. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nah, dari kalimat inilah Abu Sufyan yang sebelumnya masih kafir akhirnya mendapat hidayah masuk Islam ya. Sedangkan tragedi yang terjadi di Tanah Haram pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka itu adalah sebuah penyelewengan. Tidak ada seorang pun yang menyetujui kejadian tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj terhadap Abdullah bin Zubair kala itu adalah boleh. Akan tetapi semua itu merupakan sebuah kezaliman dan kekufuran ya. Ini fitnah yang berat ya, bertubi-tubi terjadi, mulai pada zaman Umar yang terbunuh, Utsman yang terbunuh, Ali juga terbunuh, kemudian kekhalifahan setelah Ali ini sebenarnya dilanjutkan oleh Hasan ya, Hasan bin Ali, tapi hanya bertahan 6 bulan saja karena Muawiyah di Syam sana tidak mau taat. Jadi akhirnya ada kesepakatan ya untuk yang menjadi khalifah adalah Muawiyah, dan harusnya sepeninggal Muawiyah harusnya dikembalikan lagi ya kepada keturunan Hasan, ya, tetapi ternyata diteruskan oleh putranya Yazid dan seterusnya, sampai yang seharusnya menurut Imam Suyuti yang sebenarnya layak untuk jadi khalifah itu adalah Abdullah bin Zubair pada waktu-waktu yang sesudahnya. Nah, sementara pada saat itu ada khalifah tandingan di Damaskus yaitu Marwan bin Hakam. Ini menurut Imam Suyuti tidak sah sebenarnya ya. Kemudian diwariskan kepada Abdul Malik bin Marwan. Nah, panglima yang ditugasi adalah Al-Hajjaj, ini orang yang dolim ya. Jadi keras. Pada saat Abdullah bin Zubair itu berniat haji ya, kan di Madinah ya. Posisinya di Madinah. Kemudian kaum muslimin dipimpin Abdullah bin Zubair ini berhaji ke Baitullah. Saat mengetahui Abdullah bin Zubair bersama rombongan haji ke Baitullah, itulah Al-Hajjaj ini mengerahkan kurang lebih 30 tentara, mohon maaf 3.000 ya, 3.000 tentara bersenjata lengkap. Nah, karena Abdullah bin Zubair masuk ke Tanah Haram, otomatis mereka nggak bisa menyerbu ya. Nah, maka saat itu Abdullah bin Zubair berada di Masjidil Haram beribadah ya, bahkan tidak bisa wukuf di Arafah ya, gara-gara keamanannya ini. Jadi berdiam diri di Masjidil Haram ini. Kemudian Hajjaj dan pasukannya ini membuat ketapel yang besar-besar, melempari dengan batu di Jabal Qubais di sekitar Mekah itu, diarahkan ke dalam Masjidil Haram. Jadi kayak manjanik gitu ya, dilemparkan batu-batu besar dan melukai orang-orang kaum muslimin yang banyak di situ. Ada yang nggak tahan keluar, dan Abdullah bin Zubair bertahan sampai dia minta izin kepada ibunya Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam, sahabat mulia, minta izin pada ibunya yaitu Asma yang saat itu usianya sudah 100 tahun. Nah, jadi minta izin, diberi motivasi ya. Akhirnya Abdullah bin Zubair keluar dari Masjidil Haram dalam keadaan yang sudah terluka parah. Akhirnya dia meninggal dunia, insyaallah syahid lah insyaallah ya.
Ya ini cerita yang sangat menyedihkan ya. Setelah meninggal pun juga ya kepalanya dipenggal ya, Masya Allah, dibawa ke hadiah untuk Abdul Malik bin Marwan ke Damaskus sana, dan tubuhnya disalib sampai Asma menangis ya, membawa tubuh jenazah putranya ini ke Madinah sendirian, dikuburkan di Madinah. Masya Allah, itu cerita yang berangsur episode kesekian ya, di antara fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin yang menyedihkan. Jadi itu penyerbuan yang disampaikan oleh Hajjaj ini sama sekali tidak ada rekomendasi para ulama, semuanya tidak setuju ya, dan ya nggak ada yang berani ya, mereka kalaupun menentang ya akan diterjang oleh Hajjaj ya. Saat itu diperingatkan keras oleh Asma. Katanya dia dulu pernah mendengar hadis ada dari Bani Thaqafi ya, dari Thaqif itu yang pembohong dan ada yang perusak. Nah, yang pembohong itu disebutkan namanya ini, nah, perusak ini ya kamu, nggak ada yang lainnya. Nah, kemudian Hajjaj diam saja ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar. Di dalam ayat Al-525 surat Al-Hajj Allah berfirman, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziquhu min 'adzabin alim. Sungguh orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih ya, ada ancaman yang berat dari Allah Ta'ala. Adapun berbagai bentuk tindak kejahatan dan tindak kriminal terhadap jiwa dan harta yang terjadi di tanah haram, maka itu semua adalah perbuatan orang-orang jahat dan fasik yang tidak menghormati untuk Allah Ta'ala keharaman atau kesucian Ka'bah serta kesucian yang lainnya. Sedangkan apa yang diperbolehkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i berupa pelaksanaan qisas di tanah haram atas orang yang melakukan tindak pembunuhan secara sengaja, maka hal ini merupakan hukuman yang hak dan adil yang diperintahkan oleh Al-Quran, karena hal ini sama sekali tidak masuk kategori mendolimi siapapun ya. Qisas ini justru menegakkan keadilan ya. Ayat 191 Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu ya. Wala tuqatiluhum minal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi. Mohon maaf terjemahannya, potongannya ya. Jadi kita nggak boleh mendahului peperangan, tapi kalau didahului maka harus ya fa in qatalukum faqtuluhum, harus bertahan, harus dilawan ya, dibalas ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang mengadakan peperangan di tanah haram maka ia harus dilawan dan dibunuh. Dalam hal ini dibedakan antara orang yang melakukan tindak kejahatan di tanah haram dan orang yang melakukan tindak kejahatan di luar tanah haram yang kemudian melarikan diri dan berlindung di tanah haram. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain serta para tabi'in bahwa barang siapa yang melakukan tindak pembunuhan kemudian ia melarikan diri dan berlindung ke tanah haram, maka ia tidak boleh dibunuh. Ibnu Abbas berkata, akan tetapi ia tidak boleh dipergauli, maksudnya harus dikucilkan ya, tidak boleh diberi tempat berteduh dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengannya, sehingga hal ini memaksanya untuk keluar dari tanah haram. Baru setelah itu dikisos. Nah, namun jika pembunuhan tersebut ia lakukan di kawasan tanah haram, maka ia dikisos ya. Di antara keistimewaan Baitul Haram adalah menjadi tempat berkumpulnya para jamaah haji dan dijadikannya ibadah haji sebagai kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu menunaikannya. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Hal ini mengandung pengagungan terhadap Baitul Haram. Adapun yang dimaksud memiliki kesanggupan melakukan perjalanan menuju sesuatu adalah adanya kemampuan untuk sampai kepada sesuatu tersebut.
Kata as-sabil, kemampuan melakukan perjalanan bersifat umum, mencakup kemampuan yang bersifat fisik dan kemampuan yang bersifat materi. Haji wajib bagi setiap muslim selagi tidak ada sesuatu penghalang baginya untuk sampai ke tanah haram, baik penghalang yang bersifat fisik atau materi atau kedua-duanya ya. Adapun penghalang yang bersifat fisik seperti sakit, khawatir terhadap keselamatan diri dari ancaman musuh atau binatang buas, atau dengan kata lain jalan menuju ke tanah haram tidak aman, seperti kemarin pada masa pandemi ya, sempat ditutup 2 tahunan itu ya. Sedangkan penghalang yang bersifat materi seperti tidak memiliki bekal biaya dan kendaraan atau transportasi bagi orang yang sulit untuk sampai ke tanah haram kecuali harus memiliki bekal biaya dan kendaraan. Sedangkan jika yang menjadi penghalang adalah kedua-duanya, adalah seperti tidak memiliki biaya dan kendaraan disertai sakit atau keadaan jalan yang tidak aman. Mayoritas ulama sepakat bahwa bekal biaya dan kendaraan termasuk syarat istitoah ataupun kemampuan ya. Hal ini didasarkan ada hadis dari Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man malaka zatan wa rahila tupalihu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dzalika anallahu yaqulu fi kitabihi walillahi 'alan nasi," yang sudah kita baca. Barang siapa yang telah memiliki bekal biaya dan kendaraan yang bisa ia gunakan untuk pergi ke Baitullah, tetapi ia tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak ada beda bagi dirinya antara mati dalam keadaan sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hal ini karena firman Allah di surat Ali Imran 97. Para sahabat seperti Ibnu Umar dan yang lainnya menafsiri istita'ah sabil dengan bekal biaya dan kendaraan. Nah, kemudian ini juga sudah kita singgung tadi ya. Mayoritas ulama memiliki pandangan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak mau menunaikan ibadah haji padahal ia telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Hal ini berdasarkan hadis yang sebenarnya ini sanadnya ada kedhaifan ya, tetapi ini sebagai wacana ataupun fadhailul amal ya, sebagai peringatan juga ya, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mati dan belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia memilih antara mati dalam keadaan sebagai Yahudi atau Nasrani. Jadi dia tidak punya kemauan ya. Kalau dia mampu tapi tidak mau, maka ancamannya ini. Tujuan ayat dan berita-berita ini adalah memunculkan perasaan benci terhadap sikap enggan menunaikan ibadah haji dan penekanan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan agar mereka menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan Allah Ta'ala untuk berangkat ke sana ya, baik itu untuk haji, umrah ataupun ziarah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima haji semua kita ya, menerima menjadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.